إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah. Pada kajian yang sebelumnya kita telah mengkaji tafsir daripada 3 ayat pertama daripada surat Al-Fatihah ini yang terkandung di dalamnya tauhid ar-rububiyah, demikian juga tauhid al-asma was sifat, yang mana seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dia harus mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala yang hanya Allah lah sebagai pencipta alam semesta ini, dan yang menghidupkan serta mematikan makhluknya, dan yang mengatur alam semesta ini, yang mendatangkan kepada mereka rizki sebagaimana yang terkandung di dalam ayat alhamdulillahi rabbil alamin, bahwasanya Rabb semesta alam ini yang mengatur, yang menciptakan, yang memiliki alam semesta ini. Kemudian di dalam ayat Ar-Rahmanir Rahim terkandung di dalamnya penetapan nama, 2 nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dari nama tersebut terkandung sifat rahmah Allah Subhanahu wa taala, baik sifat az-zatiyah Allah Subhanahu wa taala, di mana zat Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah, ataupun sifat fi'liyah, yaitu Allah Subhanahu wa taala merahmati daripada makhluk-makhluknya bagi yang dia kehendaki. Demikian juga di dalam ayat Maliki Yaumiddin, ayat yang ketiga daripada surat Al-Fatihah, yang menunjukkan bahwasannya yang memiliki, yang berkuasa terhadap hari pembalasan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sirna semua kekuasaan selain Allah Subhanahu wa taala pada hari itu, yang mana kekuasaan hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dunia
dari makhluknya ada yang berkuasa, namun sifatnya sementara dan sifatnya terbatas. Kekuasaan makhluk, namun kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu. Oleh sebab itu ditegaskan di dalam ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, pada hari pembalasan, tidak ada kekuasaan, baik kekuasaan yang sifatnya sementara ataupun terbatas. Semua kekuasaan hanya dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan selainnya disamaratakan karena akan dihisab pada hari tersebut. Yang memiliki amal kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, yang memiliki amalan kejelekan maka akan dibalas dengan kejelekan. Untuk selanjutnya kita akan membacakan ayat yang keempat daripada surat Al-Fatihah ini, yang akan mendatangkan faedah tauhid yang terpenting daripada 3 jenis tauhid, yaitu tauhid al-uluhiyah, tauhid al-ibadah, di mana seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hanya menjadikan Allah Subhanahu wa taala semata sebagai zat yang berhak untuk diibadahi, dengan berbagai macam jenis peribadatan yang tidak boleh dipalingkan, dipersembahkan kepada selainnya. Qala Syekh rahimahullah, wa qawluhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ay nakhussuka wahdaka bil ibadati wal isti'anah. Dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan, yaitu kami khususkan Engkau semata di dalam peribadatan dan di dalam permohonan pertolongan. Ini makna daripada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, bahwasannya intisari surat Al-Fatihah itu ada di ayat ini. Mereka mengatakan sirrul Qur'ani fi al-Fatihati wa sirrul Fatihati fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rahasia Al-Qur'an ada di dalam surat Al-Fatihah, dan rahasia surat Al-Fatihah ada di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lianna taqdima al-ma'muli yufidu al-hasr wa huwa isbatul hukmi lil madhkur wa nafyuhu amma adahu. Dikarenakan, kenapa dikatakan di sini nakhussuka wahdak, kami khususkan engkau semata, bil ibadah di dalam peribadatan dan isti'anah di dalam permohonan pertolongan. Dikarenakan dikedepankan objek ma'mul itu mendatangkan faidah pembatasan, penghususan. Ketika dikatakan iyyaka na'budu, yang mana asalnya susunan kalimatnya adalah na'buduka,
na'buduka, kami menyembah engkau. Namun ketika kafnya ini maf'ulun bih, di dalam bahasa kitanya sebagai objeknya dikedepankan, maka akan mendatangkan pengkhususan kata kerjanya ke objek tersebut. Yang asalnya na'buduka, kemudian dikedepankan objeknya menjadi iyyaka na'budu, hanya kepada engkaulah, engkau sematalah. Di maknanya engkau sematalah yang kami ibadahi. Wa huwa itsbatul hukm, yaitu menetapkan hukum. Apa hukum di sini? Hukum ibadah. Hukum permohonan pertolongan lil mazkur, kepada yang dinyatakan, yaitu kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai objek di sini difokuskan perhatiannya di dalam peribadatan dan permohonan pertolongan, wa nafyuhu, dan ditolak dari selainnya, dinafikan dari selainnya. Hukum peribadatan dan permohonan pertolongan ini ditiadakan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa iyyaka na'budu, yang mana asal susunan kalimatnya adalah na'buduka, yaitu objeknya diakhirkan, namun dikedepankan objeknya untuk mendatangkan suatu pengkhususan terhadap objek tersebut, bahwasanya hukum peribadatan dan hukum permohonan pertolongan hanya difokuskan kepada objek tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Li'an faka'annahu yaqulu na'buduka wa la na'budu ghairuk. Seakan-akan dia menyatakan, kami menyembah engkau dan tidaklah kami menyembah selain engkau. Kami menyembah engkau dan tidaklah kami menyembah selain engkau. Jadi cukup dengan iyyaka na'budu itu menolak peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena maknanya hanya engkaulah yang kami ibadahi, berarti yang lainnya tertolak peribadatannya kepada selainnya. Wa nasta'inuka bik wa nasta'inu bika wa la nasta'inu bi ghairik. Kami memohon pertolongan kepada engkau dan kami tidaklah memohon pertolongan dari selain engkau. Ini faedah yang pertama dari pendahuluan, pengedepanan objek terhadap kata kerjanya na'budu. Kemudian akan datang faedah yang berikutnya, wa quddimal ibadatu 'ala al-isti'anah. Kenapa di sini peribadatan di dalam ayat ini dikedepankan, sedangkan permohonan pertolongan diakhirkan? Kata Syekh rahimahullah, dikedepankan al-ibadah atas al-isti'anah min babi taqdimil 'am 'alal khas. Karena di dalamnya pendahuluan umum atas yang lebih khusus. Isti'anah juga ibadah. Isti'anah bagian daripada ibadah. Namun ada yang lebih umum lagi, yaitu al-ibadah itu sendiri meliputi segala jenis ibadah. Walaupun isti'anah juga ibadah, namun dikebelakangkan karena dia lebih khusus. Didahulukan yang umum, yang sifatnya masih global, kemudian didatangkan dengan yang lebih khusus, yaitu isti'anah, permohonan pertolongan. Wahtimaman bitaqdimi haqqihi. Ini faedah yang ketiga. Dan perhatian di dalam mendahului haknya Allah.
Ibadah adalah haknya Allah. Sebagaimana di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baini wa baina 'abdi. Ketika hamba membacakan iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in, maka ini antara aku dan hambaku dibagi dua, yaitu iyyaka na'budu dia bagi Allah dan iyyaka nasta'in bagi makhluknya. Karena permohonan pertolongan kembali kepada makhluk manfaatnya. Maka didahulukan haknya Allah Subhanahu wa taala yaitu ibadah. Sedangkan haknya makhluknya diakhirkan yaitu permohonan pertolongan. Pertolongan kepada makhluknya diakhirkan. Karena untuk mengedepankan haknya Allah Subhanahu wa taala. Wahtimaman bitaqdimi haqqihi ta'ala ala haqqi 'abdihi. Untuk perhatian mendahului haknya Allah Subhanahu wa taala atas hak hambanya. Wal ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal a'mali wal aqwali adh-dhahirati wal batinah. Sekarang Asy-Syaikh rahimahullah akan mendatangkan definisi daripada al-ibadah yang di dalam ayat ini, bahwasanya peribadatan tersebut hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang bagaimana yang dimaksudkan sehingga ibadah tersebut benar-benar hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mengetahuinya dari definisi ini, yaitu nama yang menyeluruh bagi setiap apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya dari perbuatan, amalan-amalan maupun perkataan-perkataan yang zahir maupun yang batin. Ini ibadah yang wajib hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya luas, yaitu segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya daripada amalan-amalan maupun perkataan-perkataan baik yang zahir. Amalan terkadang zahir seperti salat, seperti zakat dan amalan-amalan yang lain. Demikian juga perkataan terkadang zahir ketika seseorang bertakbir, ketika seseorang berkata dengan perkataan yang ma'ruf, yang baik. Namun terkadang wal batinah, yang berkaitan dengan niat, yang berkaitan dengan perkataan hati, perbuatan hati, amalan hati seperti ikhlas, seperti sidq, kejujuran, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'anatu hiya al-i'timadu 'ala Allah taala fi jalbil manafi'i wa daf'il madar ma'a thiqati bihi fi tahsil dzalik. Adapun al-isti'anah yaitu penyandaran terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara yang mendatangkan manfaat maupun menghindari kemadaratan dengan disertai thiqah, keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam mendatangkan perkara tersebut. Untuk mendatangkan perkara tersebut, yaitu seorang hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam datangnya perkara yang bermanfaat baginya maupun terhindarinya dari perkara yang memudaratkannya, dan dia yakin kalau semua itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan rezeki yang baik, nikmat yang baik, itu yakin kalau hal tersebut hanya berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dia ketika diselamatkan dari perkara yang memudaratkannya, membahayakannya, maka dia yakin pertolongan tersebut
hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia mengatakan iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan, berarti pertolongan untuk mendatangkan perkara yang merupakan kemaslahatan bagi dirinya, pertolongan yang terhindarnya dia dari segala perkara yang memudaratkannya. Di mana antara ibadah dan isti'anah memiliki peranan yang sangat penting di dalam kebahagiaan seorang hamba dan keberuntungan seorang hamba, sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama bahwasannya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menggabungkan antara ibadah dengan isti'anah, yaitu seorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara kehidupannya. Ini memiliki faedah bahwasannya seseorang akan mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan harus melalui dua perkara ini, al-ibadah wal isti'anah. Demikian juga pelaksanaan ibadah, dia mendapatkan taufik untuk bisa melaksanakan peribadahan tersebut, itu hanya semata-mata berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak seorang yang menginginkan untuk beribadah namun tidak mendapatkan, belum bisa melaksanakan karena belum mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kata Syekh di sini, wal qiyamu bi ibadati wal isti'anati bihi huwal wasilatu lis sa'adati al abadiyyati wan najati min jami'is sururi. Pelaksanaan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan al-isti'anah, permohonan pertolongan darinya, itu adalah merupakan sarana untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaan yang abadi. Jadi pelaksanaan peribadatan dan permohonan pertolongan terhadap Allah Subhanahu wa taala ini merupakan sarana untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Wan najati min jami'is surur, dan keselamatan dari segala perkara yang memudaratkannya. Fala sabila ilan najati illa bil qiyami bihima. Seorang tidak akan mendapatkan keselamatan kecuali dengan melaksanakan dua perkara ini, al-ibadah, yaitu segala jenis perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa perbuatan maupun perkataan yang zahir dan yang batin ini. Dengan melakukan demikian dia akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keselamatan. Demikian juga disertai dengan al-isti'anah, permohonan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma takunul ibadah. Sekarang ibadah yang seperti apa yang dinamakan ibadah? Wa inna ma takunul ibadatu ibadatan idza kanat ma'khudatan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maqsudan biha wajh Allah. Dua syarat diterimanya ibadah. Dikatakan ibadah itu adalah ibadah jika dia bersumberkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimaksudkan dengan ibadah tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Ini dua syarat ibadah tersebut dinyatakan peribadatan. Kalau tidak maka belum dinyatakan ibadah. Syarat pertama harus bersumberkan dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua harus ditujukan
semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa bihadainil amrayni takunu ibadatan. Dengan dua perkara ini sesuatu dinamakan peribadatan, yaitu bersumberkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apapun bentuk peribadatannya, yang zahir maupun yang batin, yang berbentuk perkataan maupun berbentuk perbuatan, itu harus bersumberkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, belum dia dinyatakan ibadah karena Allah belum mencintainya. Kalau tidak, belum dinamakan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala belum meridainya. Suatu yang dicintai oleh Allah, suatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala harus bersesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Bagaimana seseorang mengetahui daripada amalan perbuatannya tersebut dicintai, diridhai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak bersumberkan dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Betapa banyak amalan peribadatan yang mereka menyangka amalan peribadatan tersebut dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau dikembalikan kepada yang semestinya, bahwasanya amal ibadah tersebut tidaklah disukai oleh Allah. Karena apa? Karena tidak bersesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena diterimanya ibadah harus melalui dua syarat ini. Syarat yang pertama, dia bersumberkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang kedua, hanya ditujukan ibadah tersebut semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa bihadzainil amrayni takunu ibadah. Dengan dua perkara inilah baru berlakunya ibadah. Wa dzikrul isti'anah ba'dal ibadati ma'a dukhuliha fiha lihtiyajil 'abdi fi jami'i ibadatihi ila isti'anati billahi ta'ala. Penyebutan al-isti'anah, penyebutan permohonan pertolongan setelah kalimat ibadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Penyebutan al-isti'anah, permohonan pertolongan kepada Allah didatangkan setelah peribadatan. Apa? Padahal isti'anah bagian daripada ibadah, karena liihtiyajil 'abdi fi jami'i ibadatihi ila isti'anati billah. Karena seorang hamba betul-betul membutuhkan di dalam segala peribadatan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba sangatlah membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala peribadatannya. Kita melangkah ke masjid ini, kalau bukan dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak akan sampai ke masjid ini. Itu adalah semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan bagi kita sarana untuk bisa sampai menuju masjid ini untuk melaksanakan ibadah daripada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua jenis ibadah bisa terlaksana jika berdasarkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu in lam yu'inhu Allahu lam yahsul lahu ma yuriduhu min fi'lil awamiri wa tinabin nawahi. Karena sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa taala tidak memberi pertolongan baginya, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan, baik dari melaksanakan perintah Allah ataupun di dalam meninggalkan larangan Allah.
Betapa banyak orang yang melakukan kemaksiatan, ingin meninggalkan kemaksiatannya, tapi belum mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, belum mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sarana yang dia dapatkan untuk meninggalkan perbuatan maksiat tersebut belum ada, belum mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan baginya, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan, baik di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah maupun di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka sepatutnya bagi kita untuk banyak-banyak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam pelaksanaan ibadah kita, sehingga kita dimudahkan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah semuanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu akan datang ayat setelahnya. Summa qala ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, tunjukilah bagi kami jalan yang lurus. Ini adalah untuk hamba, semata-mata untuk hamba. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, walil abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ini adalah permintaan daripada permintaan hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat berharga, yaitu permohonan petunjuk untuk tetap di atas siratal mustaqim, untuk mendapatkan siratal mustaqim. Ai dullana wa arsyidna wa waffiqna lis-siratil mustaqim, yaitu tunjukilah kami, tuntunilah kami, berilah kami taufik menuju jalan yang lurus ini. Wa huwa tariqul wadihul musilu ila Allah, yaitu jalan yang wadih yang akan mendatangkan seseorang menuju Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang wadih yang akan menyampaikan seseorang menuju Allah Subhanahu wa taala wa ila jannatihi, dan menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk daripada as-siratal mustaqim ini? Kata Asy-Syaikh rahimahullah, wa huwa ma'rifatul haqqi wal 'amalu bih. Inilah siratal mustaqim. Seorang mengetahui al-haq dan beramal dengan al-haq, itulah siratal mustaqim yang kita memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, kita memohon untuk mengenali al-haq, mendapatkan al-haq, sehingga bisa dan beramal dengan al-haq tersebut. Dan al-haq itu datangnya dari Allah dan datangnya dari Rasul. Sehingga al-haq itu untuk mendapatkannya harus memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dimudahkan seorang untuk bisa mempelajarinya, mendapatkannya, dan tidak cukup dengan itu, dimudahkan baginya untuk beramal dengan al-haq tersebut. Betapa banyak orang yang mengetahui al-haq namun tidak beramal dengan al-haq seperti Yahud. Betapa banyak orang yang beramal namun tidak berdasarkan dengan al-haq seperti Nasara. Fahdina ila sirati wahdina fis sirat, maka tunjukilah kami menuju as-sirat dan tunjukilah kami supaya tetap berada di atas as-sirat, menuju jalan dan tetap berada di atas jalan. Karena kalbunya hamba itu ada di jari jemari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuha kaifa syaa. Allah Subhanahu wa taala akan memutarbalikannya sesukanya. Maka penting bagi kita untuk senantiasa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala supaya tidak disesatkan, supaya tetap ditunjuki menuju
jalan yang lurus dan tetap berada di atas jalan yang lurus. Fal hidayatu ila sirat luzumu dinil Islam. Maka yang dimaksud dengan hidayah menuju as-sirat, seseorang tetap berada di atas agama al-Islam. Tetap berada di atas agama al-Islam. Dia dituntun untuk tetap memegang agama yang terbaik ini, yang tidak ada agama kecuali agama Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Dan ketika dia berdoa ihdinas siratal mustaqim, termasuk dia memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar dia tetap memegang al-Islam ini. Wa tarqi ma siwahu minal adyan, dan meninggalkan agama-agama yang lainnya. Wal hidayatu fi sirat, sedangkan hidayah fi sirat, seorang ketika melangkah di atas sirat butuh petunjuk. Walaupun dia sudah berada di dalam Islam, namun tetap butuh petunjuk. Bagaimana melaksanakan Islam tersebut? Harus ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tetap berjalan sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tasmulu al-hidayata li jami'i tafasili ad-diniyati ala ilman wa amalan, yang meliputi tuntunan di dalam segala perkara agama, rincian-rincian perkara agama, baik berupa ilmu maupun amalan. Itu kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi ilmu, diajarkan kepada kita perkara yang bermanfaat bagi kita di dalam agama maupun dunia kita. Itu adalah ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, termasuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dituntunkan untuk mendapatkan perkara yang bermanfaat, yang bermaslahat bagi kita di dalam agama kita, sehingga setiap langkah kita terarah sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu, kita mendapatkan ilmu dengan ilmu yang bermanfaat. Maka dianjurkan seorang untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah, daripada doa-doa. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyibah, dan rizki yang baik. Demikian juga Rasulullah SAW memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Demikian juga amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa hadzal du'a min ajma'il ad'iyah. Doa ini ihdinas siratal mustaqim termasuk doa yang paling komplit. Doa yang paling komplit itu adalah doa yang ada di dalam surat Al-Fatihah, yang kita baca di setiap rakaat, di setiap sholat. Itu adalah doa yang paling komplit, yang tidak tersisa pun, tidak ada yang tersisa darinya sesuatu apapun. Komplit sudah. Wa anfa'uha lil 'abdi, dan yang paling bermanfaat bagi hamba. Ihdinas siratal mustaqim. Itu adalah doa yang paling bermanfaat karena petunjuk yang akan dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan walil 'abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia mohonkan. Walihada wajib 'alal insani ay yad'u Allah bihi fi kulli rak'atin min salatihi li daruratihi ila dzalik. Oleh sebab itu wajib
bagi setiap insan untuk dia memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini di setiap rakaat, di setiap salatnya. Karena berada di dalam surat Al-Fatihah, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidaklah sah salat seseorang yang tidak membacakan surat Al-Fatihah. Wajib dia membaca doa ini, termasuk di dalam surat Al-Fatihah itu adalah doa ini, doa yang paling komplit dan doa yang paling bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim, karena dia sangat membutuhkan kepada doa ini, membutuhkan kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka pendapat yang paling sahih bahwasanya membaca Al-Fatihah itu adalah merupakan kewajiban dan rukun di setiap rakaat bagi imam maupun makmum, karena di dalamnya terkandung doa yang sangat dibutuhkan oleh hamba. Baik. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan kita alhamdulillah pada siang hari ini menyelesaikan tafsir daripada surat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang terkandung di dalamnya tuntutan untuk mengikhlaskan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan tuntunan untuk mengikhlaskan permohonan pertolongan hanya diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin akan datang pertanyaan, apakah boleh memohon pertolongan kepada selain Allah? Ini sebagai penutup yang berkaitan dengan al-isti'anah tadi. Maka isti'anah ada dua jenis. Isti'anah yaitu adalah penyandaran, ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk Allah Subhanahu wa taala dimohonkan kepada dari dirinya Allah Subhanahu wa taala, datangnya suatu manfaat, datangnya terhindarnya dari segala kemudaratan, itu adalah hanya semata Allah Subhanahu wa taala. Namun di sana ada permohonan al-musyarakah, artinya seorang lain, kita disertai oleh orang lain di dalam melaksanakan suatu peribadatan, suatu amalan. Maka ini ada syaratnya. Boleh memohon pertolongan dari makhluk, tapi dengan syarat. Yang pertama, jika yang dimohonkan pertolongan tersebut hayy, hidup, kemudian qadir, mampu, hadir, ada. Hayyun, qadir, hadir. Itu permohonan yang diperbolehkan oleh seorang hamba kepada sesama makhluk. Sebagaimana Bani Israel memohon kepada Musa untuk menolonginya di dalam menghadapi musuhnya. Ini boleh selama itu hidup. Yang dimohon pertolongan tersebut masih hidup. Jangan yang sudah mati. Memohon pertolongan kepada yang sudah mati tidak bermanfaat, yang dia sendiri tidak mampu untuk menolong dirinya, menyelamatkan dirinya dari siksaan Allah, ataupun untuk menghindari daripada siksaan Allah, ataupun tidak mampu, qadir, tidak ada kemampuannya memohon pertolongan yang orang dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah, lumpuh. Tidak ada faedah kita berteriak-teriak meminta pertolongannya, karena dia tidak mampu untuk memberi pertolongan, ataupun tidak hadir, tidak ada di tempat. Yang dimohon pertolongan ada di seberang, maka tidak bermanfaat pula kita memohon, kita berteriak untuk diselamatkan dari mara bahaya, sedangkan yang dimohon pertolongan tidak ada di tempat. Nah, ini 3 syarat. Kemudian ketika terpenuhnya 3 syarat ini, apakah boleh seorang selalu memohon kepada temannya untuk menolonginya? Maka kata Ibnu Utsaimin, al-aula la alla yasta'ina bi ahadin illa indal hajah. Sepatutnya tidaklah seorang itu selalu meminta pertolongan kepada orang lain kecuali ketika membutuhkan saja. Ketika membutuhkan saja. Jadi jangan sedikit-sedikit minta bantuan temannya, sedikit-sedikit mengangkat apapun minta bantuan dengan, padahal dia sendiri mampu untuk melaksanakannya. Tidak demikian sepatutnya. Namun ketika dia sangat membutuhkan,
maka boleh dia memohon pertolongan, dan yang diminta pertolongan dia hendaknya menyambut, membantu, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa," dan salinglah kalian menolong di dalam perbuatan bir dan ketakwaan, dan dia akan mendapatkan pahala sedekah karena sedia mengangkat barang saudaranya ke atas kendaraannya, itu adalah sedekah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Antu'ina akhaka sedekah." Engkau menolong saudaramu itu adalah sedekah. Namun di sini yang dimaksud adalah ketika kita menginginkan pertolongan dari saudara kita, untuk tidak banyak memohon pertolongan. Jadi kesimpulannya bahwasanya pertolongan kepada selain makhluk harus terpenuhi 3 syarat. Pertama, hayy, yaitu hidup yang diminta pertolongan tersebut. Kalau mati maka itu adalah jatuhnya kesyirikan. Jatuhnya ke dalam kesyirikan, memohon kepada yang mati. Kemudian qadir, yaitu memiliki kemampuan, bisa untuk menolong. Yang ketiga hadir, yaitu ada di hadapannya. Hadir bukan yang gaib, yang tidak ada di hadapannya. Kemudian ketika sudah terpenuhi 3 perkara tersebut, tidaklah sepatutnya seseorang bermudah-mudahan untuk, karena boleh maka bermudah-mudahan untuk mendapatkan pertolongan dari saudaranya, kecuali ketika dia membutuhkannya. Dan ketika dia membutuhkannya, maka sepatutnya bagi saudaranya untuk membantu saudaranya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam.